Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League mengenai Manchester City melawan Everton. Kemudian ada yang tanya di kolom komentar, "Bang, kenapa kok gak bahas Liga Champion?" Ya, pada tahun 2021 saya pribadi akan fokus kepada tim kebanggaan saya, yaitu Manchester City. Pertandingan-pertandingan yang unik yang perlu kita ulik menjadi sebuah tontonan untuk para fans yang menonton channel Miftahul Huda ini dalam Bicara Bola. Ya, kalau kita bicara Manchester City, kita tentu sudah tahu ya, di beberapa video sebelumnya saya sudah membahas bahwa Manchester City merupakan salah satu tim yang mulai saat ini sangat tidak terbendung. Mungkin Pep Guardiola berpikir bahwa Manchester City saatnya untuk meraih atau mendapatkan gelar Liga Premier League maupun gelar-gelar domestik lainnya, bahkan bisa jadi gelar Eropa pertama untuk Manchester City. Apakah akan terwujud? Kita patut tunggu dan patut kita saksikan perjuangan dari Manchester City dari pekan ke pekan, bahkan di tengah pekan saat pertandingan Manchester City itu berlangsung. Ya, kalau kita bicara terkait Manchester City, tadi malam dia mengalahkan The Toffees, yaitu Everton dengan skor 3-1. Tentu kemenangan ini menjadi 17 kemenangan secara beruntun Manchester City dan tanpa mengalami kalah maupun mengalami draw. Bahkan 10 pertandingan bahkan 10 pertandingan meraih kemenangan sejak Januari di Liga Primer. Ini menandakan bahwa Manchester City sudah mulai menunjukkan tajinya kembali ke tren yang bagus, kembali ke jalan yang benar untuk meraih suatu titel, karena mereka setiap tahunnya merupakan kandidat dalam liga domestik di Liga Inggris ini. Tentu Manchester City harus lebih menjaga bagaimana kondisi fisik maupun kondisi mentalnya dalam setiap pertandingan. Karena kalau kita lihat dari sejak Januari, Manchester City selalu main, khususnya di pertengahan Januari ya, sampai pertengahan Februari ini, Manchester City selalu bermain pada akhir weekend dan pertengahan weekend. Tentu Pep Guardiola sadar dengan itu. Alhasil banyak pemain yang mengalami cedera. Sebelumnya, sekarang kan Ilkay Gundogan yang mengalami cedera atau mengalami masalah pada kakinya, sehingga Ilkay Gundogan tidak mampu tampil di pertandingan melawan The Toffees atau Everton. Tapi kabar baiknya adalah Kevin De Bruyne sudah kembali. Hal ini menjadikan bahwa patut menjadi sebuah rencana untuk Pep Guardiola dalam merotasi setiap pemainnya. Bahkan di post atau pre-conference maupun post-conference ketika Manchester City bermain, Pep Guardiola selalu mengatakan bahwa pemain akan mengalami rotasi guna untuk menjaga kestabilan permainan dan kondisi fisik dari masing-masing pemain. Tentu ini membuat Manchester City akan selalu mendapatkan rotasi di setiap pemainnya. Bisa jadi menggunakan false nine, bisa menjadi menggunakan posisinya 4-3-3 dengan striker, bisa jadi juga nanti 4-4-2, bisa jadi dicoba sama Pep Guardiola. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi Manchester City. Ya, walaupun kita tahu dari semua kandidat di Liga Inggris maupun semua peserta di Liga Inggris, skuad yang mumpuni, baik yang pemain inti maupun pemain cadangan, Manchester City memiliki kualitas kemampuan dari setiap masing-masing pemainnya itu sangat bagus. Tentu ini menjadi modal untuk Pep Guardiola dalam merombak pemainnya dalam setiap pertandingan, sehingga menghasilkan chance yang lebih banyak dan menghasilkan banyak gol sehingga meraih kemenangan. Tapi di conference kemarin, di post conference kemarin setelah pertandingan lawan Everton, Pep Guardiola mengatakan bahwa ini bukan menjadi sebuah
ajang untuk mempertahankan, bukan cuma mempertahankan posisi atas, tapi ini adalah laga untuk 3 point, just 3 point, hanya 3 point. Maka dari itu Pep Guardiola adalah pandangannya bagaimana setiap pertandingan di Liga Inggris dia selalu mendapatkan kemenangan dan mendapatkan 3 point untuk menjaga kans Manchester City selalu berada di puncak dan selalu meraih kemenangan serta meraih titel untuk Liga Inggris di musim ini. Nah, kembalinya Kevin De Bruyne ini menjadi petanda bahwa nanti di akhir pekan maupun di midweek depan Kevin De Bruyne tentu menjadi sebuah andalan bagi Pep Guardiola dalam menghadapi di akhir pekan menghadapi Arsenal dan pertengahan pekan akan menghadapi Mönchengladbach di Liga Champions. Tentu patut kita tunggu bagaimana kiprahnya Kevin De Bruyne setelah sembuh. Terlebih lagi ada Kun Aguero yang juga sembuh dari cederanya. Kita patut tunggu seberapa konsisten pemain Manchester City setelah mengalami banyak pertandingan di bulan Januari, Februari, Maret, dan nanti April di kompetisi Liga Premier maupun di Liga Champions nantinya. Nah, rotasi ini tentunya menjadi sebuah tanda bahwa Manchester City akan selalu memberikan permainan yang ciamik, permainan yang cukup indah dengan banyak chance dan menghasilkan beberapa gol untuk meraih kemenangan. Patut kita tunggu langkah-langkah selanjutnya, tapi kita patut bangga juga sampai saat ini Manchester City belum terbendung. Bahkan untuk imbang tidak bisa. See you guys, semoga ketemu di video berikutnya.